Apa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya inginkan umatku mendapati pahala salatnya 100%. Walakin, tetapi kata Nabi kita, lalu sahabat bertanya, tetapi apa ya Rasul? Tetapi apa ya Rasul? Tapi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tetapi untung kalau ada setengah amal. Lalu ditanya lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah orang yang mendapat pahala di bawah yang setengah? Tapi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang saya takutkan umatku, tinggal 5% ditulis pahala. Ditanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma huwa hamsat nimian? Apa penyebabnya pahala salat itu tinggal 5%? Tapi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali orang bangun tidur bukan salat yang diniatkan, tetapi luang waktunya pergi salat ini. Bangun tidur bukannya salat yang diniatkan, tetapi ada waktu luang dia pergi terus. Sampai di masjid, ingatannya tentu tinggal sedikit. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hajara ila Allah fi bait, siapa yang hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dari Rasulnya, mulai dari rumahnya sampai ke masjid, kulluhum tuah, setiap langkahnya ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba, bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Langkah saja kita ini ditulis pahala. Apa tak kalau kita ini bersungguh-sungguh keluar dari rumah muhajarat ilallah wa rasulih. Wakala Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi hadisin sahih, man hajara ilallah wa rasulahu summa yudrikumul mautat, siapa yang hijrah dari rumahnya kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian didapati oleh kematian, maka kematiannya itu termasuk kematian syahid. Kata dengan itu jamaah rahimahullah, mari kita sadar bahwa orang tua kita itu bukan orang benar. Orang tua kita itu bukan orang benar. Andaikan orang tua kita itu orang benar ibadahnya, maka kita punya ibadat yang baik. Karena ada peninggalan kebaikan daripada orang tua. Tetapi orang tua kita tidak benar ibadahnya, maka kita tidak benar bila ibadah kita. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, perintahkan itu kepada umatmu, suruh berdoa, doakan dirinya, doakan orang tuanya, doakan orang Islam keseluruhan satu dunia. Pada kita di sini, astaghfirullahalazim li walidina walil mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi katakan di kita di sini berdoa seperti ini. Ini pun sudah banyak orang berkata bid'ah, tetapi saya tidak pernah mendapatkan orang langsung di hadapan saya berkata bid'ah. Kalau saya tidak lawan dan habiskan begitu, maka dengan itu mari jamaah rahimahullah, kadang-kala saya ini orang sakit, badan saya ini luar biasa. Kalau saya itu dari berpil di dalam mimpi,
2 rakaat saja itu salat sunyi pada pulang ke rumah itu luar biasa ini sakit. Begitu. Tapi kadang-kadang saya bertahan. Kalau saya tahu, oh subuh ini adalah subuhnya ini. So itu perlu dipertahankan dengan zikir. Karena subuh ini yang hadir si A, si B, si C. Begitu. Tetapi kadang-kadang kita ini sedang berzikir, sudah bagusnya, luar biasa ma'asur di sini. Luar biasa ma'asur. Saya ini, alhamdulillahirabbil alamin sudah mengorbankan hidupku. Sehingga tidur itu tidak semua 12 jam, suatu malam itu saya dapatkan. Tidak. Yang kedua di masjid itu, saya persembahkan suara. Sehingga di masjid ini tidak ada karena suara saya. Kenapa? Saya tahu suara itu bukan milik saya. Suara itu kita harus kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti harta. Mengapa kita disuruh bersedekah? Mengapa kita disuruh berimpak? Mengapa kita disuruh apa? Kembalikan itu harta sebahagian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Harta yang kita dapatkan itu dari sedekah. Jadi apabila kita mendapat ketenangan di muka bumi ini, maka kekurangan di surga. Tapi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan saya melarang engkau minta surga, tetapi saya kasihan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan rezekimu dan surga diberikan ke dunia ini, lalu di hari kemudian engkau tidak ada. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbedaan antara orang miskin dengan orang kaya 60 tahun. Orang miskin sudah ada di dalam surga, orang kaya belum. 60 tahun kemudian setelah dia. Inilah bahayanya. Kenapa? Ikaninan. Tidak punya harta itu. Setiap orang yang lahir sudah disiapkan hartanya, ada di surga, ada di neraka. Lalu mengapa kita disuruh beribadah supaya mengangkat ibadah kita, pahala kita yang ada di neraka diangkat ke surga? Makanya kita disuruh beribadah. Ya, begitu. Kenapa? Untuk mengangkat. Karena kita ini sudah disiapkan di surga dengan neraka. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayuhan nas, manusia, jangan menipu Allah. Jangan menipu Allah. Ya Rasulullah, siapa yang menipu Allah, dia sudah berjanji kepada Allah. Dia sudah berjanji kepada Allah. Lama jadi kalau maaf sampai ada waktu jadi saya tahu. Baik jadi para ini namanya. Dari tadi uyatnya mau pergi mandi untuk ke masjid sampai di selesai mandi lain keluarnya lagi. Itu jangan sekali-kali berbohong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa Sasiral muslimin mungkin semua di sini kita punya anak. Kalau kita mendapati anak itu membohong, saya rasa tidak benar. Kita sayangkan anak itu kalau dia membohong. Maka dengan itu jamaah rahimahullah, mari kita berlaku jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berniat untuk datang ke masjid menunaikan salat, kalau kita datang ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dululah yang baik. Bagaimana cara dulu yang baik? Kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa iza julusum fil masjid, apabila engkau duduk di dalam masjid, janganlah engkau merebahkan badanmu. Tegakkanlah badanmu. Tegakkanlah kepalamu. Supaya apa? Kamu terjauh daripada iblis. Iblis dari balik pintu melihat kita. Wah, itu ada golongan itu di dalam.
Lalu iblis itu meniup supaya kita terundur di dalam masjid. Inilah apa penyebabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim." Sebelum beliau berdiri tegak di tempat saya. Mengapa? Karena suatu ketika datang iblis kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wajah yang cantik. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, apakah memang benar iblis kalau berada di dalam salat wajahnya itu benar? Lalu diubah wajahnya iblis oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari kaki kelihatan api itu menyala naik, sampai iblis itu tidak kelihatan nyala api. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mohon kepada Allah, ya Rabbiku, berikanlah aku perlindungan kepada iblis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Muhammad, apabila engkau hendak berlindung dari iblis, dari salatmu, sebelum engkau memulai salat, katakanlah, ucapkanlah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian masuklah di tempat salatmu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita benar, cuma kita berdoa ini hakkan daimah wa abadan, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Semoga kalimat ini senantiasa terlaksana, terucap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Aziz wa ya Ghaffar, bukalah pintu rahmat. Kita cuma hanya akan buka pintu rahmat. Buka pintu rahmat di dalam salat. Dan masukkanlah aku di dalam golongan hamba-hambamu yang saleh untuk mendirikan salat. Dan janganlah engkau menjadikan aku orang yang tidak di dalam salat. Namun kita tidak baca, tetapi kalau saya habis berkata Astaghfirullah, saya itu membaca, janganlah engkau jadikan aku orang hina di dalam salat. Dan kita perlu berdoa kepada dia supaya apa? Kita jangan hina di dalam salat. Bagaimana kehinaan kita di dalam salat kalau di dalam salat pun? Coba. Bagaimana kehinaan kita di dalam salat kalau di dalam salat pun kelihatan tidak pun? Maka dengan kita tidak perlu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini yang kita beberapa hari ini benar-benar kita berlangsungkan di bulan Rajab yang baik. Selamat berdekatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. As-salatu sunnatid du'a jami'a rahimakumullah.